Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-rek semester 2. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-13 alasan penghapus pidana bagian 2. Perbuatannya tidak memiliki unsur kesalahan di dalam doktrin dan perkembangan pidana hukum. Di dalam hukum pidana ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Satu alasan pembenar disebut res var die horn fight judis fraud, adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dari perbuatannya. Apa saja itu? Alasan pembenar dalam kategori umum, daya paksa, overmatch, apa saja yang di dalam ukuran daya paksa. Contoh, maaf saya terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Rumus paksaan berada di pasal 48. B. Ada bela paksa not where. Rumus bela paksa berada dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Bela paksa terbagi menjadi dua bagian. Menjadi 1. Bela paksa not where biasa, 2. Bela paksa not where excess, bela diri keadaan darurat. Alasan pembenar melaksanakan undang-undang pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar dalam kategori khusus, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Perkelahian secara umum atau awam masih sering kita melihat di tampilan media perkelahian tanding. Yang diperbolehkan adalah olahraga pada sejarah Yunani kuno, di mana biasanya para bangsawan dan petinggi negara mencari hiburannya dengan menonton pertandingan perkelahian antara orang dengan orang atau orang dengan hewan atau antar hewan. Contoh seperti pertunjukan di auditorium, orang yang paling kuat seperti tentara atau rakyat. Sering ada pertunjukan seperti ini di negara Spanyol atau Ekuador dan di beberapa negara bekas jajahan Romawi dan Yunani. Dan saat ini pertunjukan itu ada di dalam pertandingan olahraga seperti tinju, MMA, di mana pertandingan ini harus ada saksinya dan ada dokternya. Ketika dokter dan saksi atau wasit ada di situ, itu tidak termasuk dalam kategori melawan hukum. Bisa dilihat di pasal 146 KUHP. 3. Alasan pembenar. Karena terpaksa membela diri diatur dalam pasal 310, menista, memfitnah, menghina. Karena terpaksa membela diri itu dibenarkan. Apakah pencemaran umum yang terpaksa itu? Contoh, pencemaran demi kepentingan umum yang terpaksa demi membela diri. Ibu Mia sedang ada masalah dengan Pak Dedi. Dengan alasan melawan hukum, membela diri atau pembelaan bahwa saya tidak melakukan itu, tetapi yang melakukan itu adalah Pak Dedi. Dalam arti hal ini adalah untuk membela diri demi kepentingan umum. Karena jika Ibu Mia dituduh sama Dedi, tuduhannya seperti ini. Tuh lihat deh Bu Mia dari Fakultas Hukum, mobilnya gonta-ganti terus. Korupsi tuh, padahal kenyataannya Bu Mia itu memiliki kendaraan dari aplikasi Grab, memakai kendaraan dari aplikasi Grab. Dan jelas bukan kendaraan miliknya. Dalam kasus hukum perdata, yang namanya barang bergerak, yang membawanya adalah pemiliknya.
Iya, itu benar milik Ibu Mia karena Ibu Mia yang menggunakan kendaraan tersebut dan sewa. Tetapi setelah beres menggunakannya itu menjadi milik orang lain. Lagi bukan milik Ibu Mia. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ibu Mia dengan tujuan pencemaran nama baik demi kepentingan umum, demi fakultas hukum juga agar tidak mencemari nama baik fakultas atau kampus. Memang betul fakultas hukum banyak duit, tetapi banyak mahasiswanya yang banyak nunggak dan Pak Dedi merasa tersinggung. Padahal dalam unsur ini jelas-jelas Ibu Mia tidak menyebutkan nama Pak Dedi, tetapi mahasiswa. 4. Alasan pembenar khusus yang menjadi putusan tetap dinyatakan bersalah terhadap hal-hal yang dituduhkan. Contoh, Pak Dodo digugat 3 tahun penjara dan bukti-bukti sudah ditemukan. Pak Dodo tidak bisa menghina hakim karena hakim memutuskan berdasarkan jaksa dan terdakwa atau terpidana mengadukan hakim tersebut, kalaupun mau bukan secara personal kepada hakimnya, tetapi harus melalui proses hukumnya, apakah mau banding atau PK atau mau kasasi. 5. Alasan pembenar undang-undang melaksanakan kewenangan jabatan. Contoh kewenangan apoteker dokter ketika memberikan resep mengandung zat-zat adiktif. Tetapi misalnya dokter itu memberikan resep kepada Bu Neneng yang baru beres dioperasi dengan tujuan agar tidak terlalu sakit. Akhirnya diberikan obat penenang yang terkandung narkotika seperti morfin. Ketika dokter itu memberi resep yang memberikan obat tersebut adalah apoteker. Tidak bisa dituduh karena itu kewenangan jabatan dengan tujuan untuk memberikan pengobatan. Contoh lain, misalnya penyidikan ilmiah ada asas 50 sekti, di mana mahasiswa kedokteran itu kalau mau tahu organ tubuh manusia itu ada bedah mayat. Tujuan agar tahu jantung letak di mana, kalau zaman sekarang menggunakan boneka. Para dokter melakukan praktek itu tidak boleh karena ada pasal yang melarang mengenai penganiayaan terhadap mayat. Maka untuk otopsi diharuskan ada izin keluarga. Untuk menghindari dari tuduhan seperti itu ada asas yang menyimpang. 50 sekti demi kepentingan ilmiah. 6. Alasan pembenar fungsi negatif yang pernah dijelaskan. Ares dokter hewan atau putusan Mahkamah Agung atau Markus Effendi. Sekian dan terima kasih review pertemuan ke-13 ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.